Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Wulan Anissa dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Nah, di slide pertama di sini ada pendahuluan dan genealogi dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini terjadi ada pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini terjadi fase penting sejarah Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Fokusnya dinasti Umayyah ini pada perkembangan Al-Quran dalam aspek kodifikasi, manuskrip, dan qiraat. Selanjutnya ada genealogi dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini berasal dari kabilah Quraisy, masih satu rumpun dengan Rasulullah dari jalur Abdul Manaf. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah di Damaskus. Nah, dinasti Umayyah ini pemerintahannya terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada di Damaskus dan Andalusia. Kontribusi khalifah terhadap Al-Quran. Jadi kontribusi khalifah di sini ada dua. Yang pertama penyebaran mushaf Utsmani dan pengembangan ilmu bahasa Arab. Adapun khalifah-khalifah penting yang berkontribusi terhadap Al-Quran pada masa dinasti Umayyah yaitu Muawiyah. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga ada Al-Walid. Dan yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya ada kodifikasi teks Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Ada tiga. Yang pertama ada sistem tanda baca dan harokat. Yang kedua ada titik diakritikal. Yang ketiga ada signifikansi. Jadi sistem tanda baca dan harokat pada masa dinasti Umayyah itu ada 3 poin. Yang pertama, awal tulisan Al-Quran masih Arab gundul tanpa tanda baca dan harokat. Yang kedua, Abu al-Aswad ad-Du'ali adalah inisiator sistem tanda baca. Yang ketiga ada pengembangan oleh Yahya bin Yamr, Nasr bin Asim, dan Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Selanjutnya ada titik diakritikal. Jadi titik diakritikal pada masa dinasti Umayyah itu penambahan titik pembeda huruf atau noqat al-ijam dilakukan oleh murid Abu al-Aswad. Lalu perbaikan penulisan untuk menghindari kesalahan baca dan menjaga akurasi mushaf. Selanjutnya ada signifikansi. Signifikansi pada masa dinasti Umayyah ini mempermudah pembacaan bagi non-Arab, menolak tuduhan penyimpangan teks Al-Quran pada masa awal. Selanjutnya ada di manuskrip dan perkembangan qiraat. Manuskrip Al-Quran di sini pada masa dinasti Umayyah yaitu gaya tulisan Hijazi dan Kufi berkembang pesat. Penggunaan ornamen dan tanda ayat sebagai upaya pelestarian dan keindahan. Yang ketiga ada bukti keaslian teks terjaga melalui tradisi penghafalan dan manuskrip. Selanjutnya ada perkembangan qiraat. Jadi perkembangan qiraat pada masa dinasti Umayyah itu munculnya imam qiraat terkemuka. Di antaranya ada Ibnu Katsir al-Makki, Nafi al-Madani, Abu Amr al-Basri, dan Asim al-Kufi. Lalu qiraat ini belum dikodifikasikan resmi tetapi sudah mulai tersebar luas. Dan terakhir ada qiraat menjadi bagian penting pelestarian bacaan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.